Hidup di dalam Yesus adalah hidup di mana kita mendapatkan kemenangan lepas kemenangan. Hidup tanpa Yesus justru akan membawa kita ke dalam kebinasaan. Kalau hari ini kita berjalan bersama dengan Yesus, maka percayalah, apapun juga yang kita alami, kita akan memperoleh kemenangan. Untuk itu, percayalah selalu dan selalu andalkanlah Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu. Peganglah tanganku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu. Peganglah tanganku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Tuhan, kami perlu Engkau di dalam hidup kami. Selama kami bernafas, kami membutuhkan Engkau, Tuhan. Engkau mengasihi kami, Tuhan. Biarlah hidup kami menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Tuhan. Oh, sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Oh, sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Oh, ku perlu Kau dalam hidupku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Oh, Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa pada pagi hari ini
Dan pada pagi hari ini saya akan sedikit membawakan renungan untuk kita semua. Saya percaya bahwa di dalam hidup ini semua butuh persiapan. Ya. Butuh apa yang kita harus kerjakan, apa rencana atau ada sesuatu yang kita mungkin sudah susun gitu ya. Atau mungkin apa yang sudah kita prediksi, minimal kita punya keinginan, oh ini tujuan saya harus apa, ya harus apa saja yang saya akan harus lakukan. Nah pada pagi hari ini ada satu firman Tuhan, renungan firman Tuhan. Sebelumnya saya bacakan dulu di dalam Kolose pasal 4 dan 5, sampai ayat 5 dan 6. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Dan ayat 6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih dan jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ya, ini ada satu pesan ya untuk jemaat Kolose. Terus saya lanjutkan di dalam Efesus pasal 5 ayat 16 dan 17. Dikatakan di sini, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, di sini ada keterangan bahwa anak-anak terang bagaimana harus hidup. Ya, di perikop di Efesus dan di Kolose. Dan ini menjadi satu pesan ya suratan Rasul Paulus dalam kehidupan kita, bahwa hidup ini ternyata memang kita harus penuh hikmat ya terhadap orang luar khususnya, dan mempergunakan waktu ya, jadi mengefektifkan ya, menjadi produktif lah ya apapun di dalam fase kehidupan begitu ya. Di suratan Efesus pun juga begitu. Janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi kita mengerti kehendak Tuhan supaya apa? Supaya kita bisa mempersiapkan apa yang menjadi tujuan kehidupan kita. Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus dan menjadi milik Kristus, seharusnya memang kita harus mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, apapun dalam kehidupan kita, mungkin dalam pekerjaan kita berbeda-beda, tetapi di sini dinyatakan bahwa mengertilah kehendak Tuhan. Ya, mengerti kehendak Tuhan itu bisa diaplikasikan kepada semua bidang usaha atau mungkin cita-cita apapun yang kita kerjakan. Ya, kalau kita mengerti, ya, kita akan mendapatkan tujuan itu. Bahkan kita harus penuh hikmat, ya, kita akan mendapatkan hikmat. Kita juga akan menjadi efektif dalam menggunakan waktu. Bahkan juga kita akan penuh kasih, tidak hambar, ya. Dan ini juga akan mempengaruhi semua kehidupan kita, begitu ya. Apa yang menjadi kehendak Tuhan itu mempengaruhi kehidupan kita, begitu ya. Dan menjadi jalan yang baik untuk kita bisa mencapai tujuan cita-cita kita. Ya, saya rasa tujuan kita sebagai orang percaya pasti tujuan yang baik semua, gitu ya. Nggak mungkin yang jahat-jahat, begitu ya. Nah, oleh karena itu ada beberapa, kalau saya boleh katakan, pesan lagi, begitu ya. Kalau kita belajar Yesus, gitu ya, memberikan perumpamaan ya kepada kita. Ya, ada satu perumpamaan tentang talenta. Ya, di sini dikatakan di dalam Matius pasal 25, Bapak Ibu bisa baca ayat 14 sampai 29, tetapi saya bacakan 14, 15, 23 dan 29. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Ayat 23, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku, ini setelah tuannya pulang, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Karena orang yang sudah mempunyai akan diberi lebih banyak lagi, dan ia akan berkelebihan. Tetapi orang yang tidak punya sedikit, yang masih ada padanya akan diambil juga. Ya, kalau kita tahu bahwa justru yang tidak mengembangkan talentanya adalah talenta yang mempunyai talenta 1.
Jadi Bapak Ibu, dalam pesan perumpamaan ini adalah bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan, ya kalau dalam konteks ini ya. Tetapi kalau kita balik lagi ke dalam Kolose dan Efesus tadi, kalau kita mau aplikasikan itu, ya kita mempunyai kasih, mempunyai hikmat, ya mempunyai waktu yang efisien kita pergunakan gitu ya. Bahkan di Efesus dikatakan juga memperingati bahwa hari-hari ini hari jahat, dan kita supaya mengerti kehendak Tuhan, kita akan menjadi hamba-hamba yang mengembangkan, ya. Dia tidak melihat apakah ini menjadi satu keuntungan atau keinginannya dia saja, tetapi dia juga tahu dengan mengerjakan talenta tuannya, ya, itu juga akan mendapatkan keuntungan untuk dia. Jadi Bapak Ibu, dalam kita menjalankan kehidupan, kita kebalik lagi ya. Kita kan selalu mempersiapkan waktu kita mau pergi bekerja, atau kalau ibu rumah tangga di rumah pun juga mungkin dalam mengurus rumah, membersihkan, atau apa yang ingin dimasak, semua punya perencanaan, punya pandangan ke depan. Ya. Mungkin beberapa jam lagi saya akan melakukan apa. Nah, dengan kita mengaplikasikan kehendak Tuhan, kita mengerti kehendak Tuhan, kita siap, ya. Kata siap, begitu ya, mempersiapkan siap, itu ya Tuhan akan menolong semuanya. Sama seperti hambanya yang setia, ya. Hamba yang menerima talenta dan mengembangkan. Ya. Saya percaya ketika kita siap, kita fokus kepada Tuhan, Tuhan juga akan memberkati kehidupan kita. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur Engkau sudah menolong kehidupan kami. Engkau yang selalu menjamah Tuhan. Engkau yang memberkati kehidupan kami, memberikan kekuatan kesehatan. Kami serahkan Tuhan hati dan pikiran kami, selalu mengarahkan kehidupan kami kepada Engkau Tuhan. Engkau tolong Tuhan apa yang menjadi pergumulan Tuhan Yesus. Bila pergumulan itu juga membawa Tuhan, mendatangkan suatu kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan juga kami makin mengerti akan kehendak-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan anak-anak-Mu ini Tuhan dalam pekerjaan, keluarganya, pendidikan Tuhan, apapun yang dikerjakan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara, Kota Malang Tuhan, Engkau yang menolong semuanya. Gereja kami, Bapak Ibu Gembala, dan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, Engkau yang memberkati dan menjaga melindungi Tuhan Yesus. Tuhan, kami akan Tuhan memulai hari ini Tuhan. Kami siap Tuhan. Oh Tuhan, kami juga mau sambut berkat-Mu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya, berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.